Dan jika Anda mencari referensi Spectrum Analyzer Homebrew DIY, maka saya sarankan Anda membaca dulu ini tulisan dari Mbah Wes Hayward W7ZOE dan Terry White K7TAU ini, Spectrum Analyzer for Radio Amateur. Ini sangat jelas di sini dijelaskan untuk blok diagramnya seperti ini. Jadi input masuk itu ada step atenuator, kemudian dilewatkan ke low pass filter 70 MHz, masuk ke mixer level 17, bisa pakai SBL atau TUF1. Kemudian di sini ada post mixer amplifier, kemudian difilter lagi dengan band pass filter 110 MHz. Kemudian ada mixer lagi, kemudian ada LNA lagi, dan kemudian masuk ke resolution filter di sini ya. Itu ada satu 300 kHz dan satunya lagi 30 kHz. Satu 30 dan 300 ya. Ini di switch, kemudian dikuatkan lagi dengan LNA di buffer, kemudian melewati LC noise filter, baru masuk ke IF amplifier. IF amplifier ini juga dilengkapi dengan IF gain, kemudian masuk ke log amp. Anda bisa pergunakan AD8307 atau MC3356. Nah, keluar dari MC3356 di kaki 14, kemudian dimasukkan ke video amp. Keluar dari MC3356 dari kaki 14, kemudian di buffer oleh video amplifier. Kemudian outputnya ada logarithmic gain, itu masuk ke input video di vertikal ya, di Y oscilloscope. Di sini juga dilengkapi dengan video filter. Ini simpel saja, hanya sebuah kapasitor yang digroundkan ya. Nah, Anda bisa perhatikan di sini. Kemudian kita balik lagi ke depan. Untuk first mixer level 17 itu kita masukkan VCO alias Voltage Controlled Oscillator yang bekerja dari 110 hingga 180 MHz. Kemudian ini di sweep dengan time base yang dibangun dengan 4 buah op-amp ini ya. Di sini kita bisa tentukan sweep rate, ini penting. Kemudian span dan center frekuensi ini juga sangat penting. Dan kemudian pada op-amp nomor 4 itu adalah buffer untuk ke horizontal alias X-nya osiloskop. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan dua saja ya, kalau yang model seperti ini karena komplit. Atau juga bisa dimasukkan seperti yang sudah saya sarankan, yaitu menggunakan external trigger dari osiloskop. Oke, kemudian setelah dari level 17 mixer di mixer pertama, di mixer kedua setelah band pass filter 110 MHz, itu ada osilator lagi, second osilator, karena di sini adalah menggunakan sistem double conversion ya. Di sini ada 100 MHz osilator, ini fixed dan tetap di situ. Ini osilator tetap ya. Kemudian masuk ke mixer ini baru mendown converter ke IF 10 MHz. Filternya 10 MHz di sini. Rancangan lain yang seperti dari Hans Summer itu menggunakan IF 10,7. Itu juga lebih gampang. Akan tetapi ini juga gampang hitungannya kalau untuk yang 10 MHz ini. Ini adalah rancangan untuk Spectrum Analyzer HF ya, H1 hingga 30 MHz. Di sini karena ada band pass filter 70 ini berarti bisalah dipakai hingga 70 MHz. Nah, ini untuk skema ininya.
untuk timepiece-nya ya. Nah, ini penting sekali seperti ini. Kalau kita pahami secara pelan-pelan, ini gampang sekali cara membuatnya juga. Orang kita hanya bermain hanya di frekuensi rendah. Di sini berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ohm ya. Nah, ini yang panah-panah ini keluar ini adalah ke potensio pengatur. Ini pun nggak dibuat di solder pun nih, memakai cara dengan langsung di solder pun bisa. Nah, ini penjelasan untuk skemanya untuk log M yang dipakai yaitu MC3356. Sudah saya bandingkan dengan MC3357 yang biasa dipakai sebagai FM demodulator pada radio HT2N dan lain-lain. Itu agak beda ya, tapi saya melihat kemungkinan itu bisa dipakai MC3357 itu dengan menggunakan output dari output scan control ya. Nah, di sini juga sangat simpel, tidak ada buffer-bufferan, setelah keluar hanya dikasihin R470 dan C10 nano. Ini berupa DC out yang kemudian dikuatkan. Ini jika Anda mencari perbandingan seperti apa perbandingan antara ketiga log M yang sering dijumpai, sering dipakai, Anda bisa pakai NE604, MC3356 atau AD8307. Di sini dengan penguatan flat berarti AD8307 ini layak dipakai. Dan sekarang pun sudah gampang mencarinya. Dan ini untuk skema EF amplifiernya seperti ini, sangat mudah. Hanya menggunakan 3 buah 2N3904. Kemudian masuk lagi ke setengah dari IC MC3356, baru sebagai final output dikuatkan lagi di buffer dengan IC CA3140. Saya sudah bandingkan dengan skema-skema yang lain. Untuk CA3140 ini tidak harus ya. Di sini bisa memakai ini untuk LM358. Nah, ini ada log M kalibrator, kemudian keluar sebagai Y input pada osiloskop, dan ada video filter dengan cara menggroundkan kapasitor 100 nano. Ini adalah skema untuk bagian filter, resolution filter yang 300 kHz seperti ini. Hanya berupa kapasitor dan lilitan yang ke ground seperti ini. Nah, ini switchingnya seperti ini. Sangat mudah ini dibuat ini. Tentunya kita harus mengikuti kaidah-kaidah umum seperti harus memfilter DC input dengan menggunakan kapasitor Vitrock ya. FT seperti ini kapasitor Vitrock ini. Berguna untuk menyaring frekuensi liar. Terus ini bagian mixer kedua. Dan ini bagian VCO-nya. Yang saya nggak suka di sini adalah harus menggunakan pos 200 ini, karena ini langka ini. Kalau di Amerika sana banyak, tetapi di Indonesia nggak ada. Ini bisa kita akali dengan cara mencomot skema-skema lain VCO yang bisa kita gunakan. Karena kita tidak perlu kestabilan tinggi di sini. Yang diperlukan adalah ring frekuensi yang lebar. Nah, di sini dia mensarankan memakai TUF 1H. Ini ada mixer level 17 ini. Ini dioda mixer saja, atau kepasa-pasanya Anda bisa buat seperti BITX dengan menggunakan dioda 4148 dan rangkaian dioda mixer ya. Dan seperti ini untuk penggunaan MAF 11 di sini, ini mensederhanakan sistem, dimana ini adalah IC LNA ya, low noise amplifier dan wideband. Nah, ini adalah VHF bandpass filter yang 110 MHz nya seperti ini. Ini mudah dibuat.
Ini untuk input low pass filter yang 70 MHz. Tulisan ini bersambung ke part 2 di mana di sana dijelaskan kalau Anda ingin mengupgrade-nya ke hingga frekuensi 1 GHz. Nah, di sini saya batasi saja hanya pada pembahasan ini sebagai referensi yang mudah dipahami ya.